Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya mau membahas satu saham yang menghasilkan laba dengan angka yang cukup besar sampai dengan Q2 tahun 2025. Kamu bisa lihat datanya di sini. Di Q1 labanya 3,1 triliun dan di Q2 labanya 4,9 triliun rupiah. Memang jika dibandingkan dengan tahun 2024 terjadi penurunan laba dibandingkan periode sebelumnya. Dari yang awalnya 4,5 turun menjadi 3,1. Dari yang awalnya 4,9 menjadi 4,94. Nah, tapi dengan data ini, apakah perusahaan ini bisa dipertimbangkan atau tidak? Mari kita lihat dari berbagai aspek yang lain. Pertama, kita lihat dulu dari pencapaian laba dalam jangka panjang. Jika kamu lihat selama beberapa tahun terakhir ini merupakan informasi dari laba yang berhasil dicapai oleh perusahaan, khususnya pada Q1 dan Q2 dari saham ini. Oke, dari aspek gross profit marginnya di angka 22,6% dengan net profit margin 14,4%. Net income-nya quarter year on year growth turun 0,85% dengan tawaran dividen yield sekitar 8,8%. Harga saham tertinggi dalam 10 tahun terakhir adalah 40.050 dan saat video ini dibuat diperdagangkan pada angka yang relatif berada di tengah-tengah antara harga tertinggi dan terendahnya. Nah oke, sekarang kita lihat dari aspek book value per share-nya atau modal per lembar di angka 25.684 dan saat video ini dibuat PBV-nya di angka 0,95 kali, artinya masih sedikit di bawah dari modal per lembar sahamnya. Nah, dengan kondisi pencapaian laba seperti ini, berarti perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan besar yang menghasilkan laba yang cukup besar di Indonesia. Dan untuk saham ini juga bukan merupakan saham perbankan. Kita lihat dulu dari aspek historical pembagian dividennya. Bisa kamu lihat di sini, perusahaan biasanya bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Dan di tahun 2025, angka dividen per share-nya mengalami penurunan dibandingkan dividen yang dibagikan di tahun 2024. Mari coba kita hitung di sini untuk penurunannya berapa persen. Dividen di tahun 2024 dibandingkan dividen di tahun 2025 turun sekitar 5,4%. Nah, dengan kondisi seperti ini, berarti akan ada mungkin penurunan dari sisi dividen yield apabila menggunakan asumsi harga saham yang sama untuk tolak ukur tahun 2024 dan tahun 2025. Tapi seperti yang kamu lihat tadi, untuk angka dividen yield-nya juga masih di atas 5%. Nah, dengan angka harga saham 24.275, silahkan kamu bagi saja dengan angka dividen per share-nya tadi. Dalam 10 tahun terakhir terlihat terjadi penurunan untuk harga tertingginya, tapi masih lebih tinggi dibandingkan harga terendahnya. Oke, kita bahas dari aspek PBV. PBV saat video ini dibuat di angka 0,95, yang mana dengan rata-rata PBV 1,62 kali dalam 10 tahun terakhir. Dulunya sempat di atas PBV 2 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 1 kali. Oh iya, saham yang kita bahas adalah saham UNTR, di mana selama tahun 2025 masih turun 9,3% dan dalam 3 tahun terakhir masih turun 23%. Oke, sekarang mari kita bahas dari sisi laporan keuangannya per 30 Juni tahun 2025 yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama kita lihat dulu saldo kasnya yang mengalami sedikit kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Coba kita copy dulu datanya di sini untuk melihat berapa persen kenaikannya. Pertama adalah saldo kas, naik sekitar 1,05%. Oke, kemudian kita lihat lagi komponen-komponen lain yang mendominasi dari total aset perusahaan. Kamu bisa lihat di sini ada aset tetap yang mengalami kenaikan dari 40,9 menjadi 42,6. Ada juga komponen lain yaitu piutang usaha pihak ketiga dari 18,9 menjadi 20,5. Ada juga kas yang mengalami sedikit kenaikan dan ada juga persediaan yang juga mengalami kenaikan. Kesimpulannya, jumlah aset perusahaan mengalami kenaikan secara total. Mari coba kita hitung untuk persentase kenaikannya berapa persen di sini. Untuk aset naik sekitar 3,2%. Oke, sekarang kita bandingkan. Saldo kasnya 25,3 dengan liabilitas jangka pendeknya 51,8. Artinya perusahaan butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh liabilitas jangka pendeknya. Tidak hanya bisa menggunakan saldo kas yang mereka miliki, karena nominalnya lebih rendah dari liabilitas jangka pendek. Nah, komposisi liabilitas perusahaan didominasi oleh jangka pendek sebanyak 51,8 dan jangka panjang 21,8. Secara total liabilitasnya juga mengalami kenaikan. Mari coba kita hitung di sini. Periode sebelumnya, kemudian periode saat ini. Liabilitas
naik sekitar 3,3%. Bagaimana dari sisi ekuitasnya? Mari coba kita hitung untuk nominalnya. Nominal ekuitas. Kita hitung juga di sini terjadi kenaikan ekuitas dibandingkan periode sebelumnya. Naik sekitar 3,08%. Kamu bisa lihat untuk angkanya di sini. Mari coba kita hitung secara nominal. Nah, secara nominal ini merupakan informasinya. Bisa kamu lihat, kenaikan aset didominasi oleh dua aspek. Yang pertama liabilitas, yang kedua adalah ekuitas. Oke, sekarang kita bahas dari aspek laba ruginya. Pertama dari sisi pendapatan bersih yang ternyata mengalami kenaikan di periode ini. Nah, coba kita hitung dulu untuk kenaikannya berapa persen. Dari sisi pendapatan. Pendapatan naik sekitar 6,2%. Bagaimana dengan HPP perusahaan ini? Coba kita copy dulu datanya, terlihat adanya kenaikan juga dari sisi HPP dengan angka yang cukup signifikan. Mari coba kita hitung di sini, HPP-nya naik sekitar 12,7%. Itu artinya kenaikan HPP lebih tinggi dibandingkan kenaikan pendapatan. Bagaimana dari sisi nominalnya? Begitupun dari sisi nominalnya. Sehingga hal itulah yang menyebabkan kenapa laba brutonya tidak mampu tumbuh. Turun dari 16,8 menjadi 14,8. Alasannya sederhana, karena meskipun terjadi kenaikan pendapatan, tapi secara nominal dan persentase, kenaikan HPP jauh lebih tinggi. Oke, dari sisi beban penjualan terjadi penurunan, beban umum dan administrasi mengalami kenaikan, pendapatan lain-lain mengalami kenaikan, penghasilan keuangan mengalami kenaikan, biaya keuangan mengalami sedikit penurunan, dan bagian atas laba bersih entitas asosiasi mengalami penurunan. Dengan berbagai hal tersebut menyebabkan laba sebelum pajak penghasilan mengalami penurunan, dan tentu saja akan berdampak kepada laba yang dicapai. Laba setelah pajak yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami penurunan dari 9,5 menjadi 8,1. Mari coba kita hitung untuk penurunannya berapa persen. Laba perusahaan turun sekitar 14,71%. Nah, penurunannya sekitar 1,4. Kamu tentu sudah tahu alasannya karena apa? Ya, salah satunya karena dua aspek ini, yaitu pendapatan dan HPP yang mengalami kenaikan, tapi kenaikan HPP lebih besar. Dengan kondisi seperti ini, menurut kamu bagaimana tentang saham UNTRI ini sendiri hingga Q2-nya? Tapi ingat, pembahasan video ini merupakan informasi umum yang bisa diakses dari berbagai sumber dan bukan informasi beli atau jual saham. Saya tidak mengatakan saham ini bahas bagus atau jelek karena hal itu harus kamu tentukan sendiri. Mohon juga agar dapat cek lagi data yang ditampilkan karena bisa saja ada salah input atau salah hitung. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, video ini saya bagi ke dalam dua topik besar. Yang pertama, kita akan melihat sekilas informasi terkait slow living. Dan yang kedua, kita akan coba lihat apa hubungannya slow living dan dividen dari investasi saham. Dan untuk poin pertama ini, mari coba kita lihat beberapa informasi dari ChatGPT. Menurut saya pribadi, informasi yang disajikan cukup menarik. Mulai dari definisinya. Definisi dari slow living adalah melakukan tugas dengan tenang dan memberi waktu untuk menikmati prosesnya, bukan sekedar menyelesaikan. Menjauhkan diri dari hustle culture yang penuh tekanan dan sebaliknya memilih hidup dengan tujuan dan keseimbangan individual. Prinsip-prinsip slow living, sadar penuh atau mindfulness, fokus pada momen kini bukan tergesa-gesa. Kualitas lebih dari kuantitas, pilih barang, waktu, dan hubungan yang berarti. Kesederhanaan dan konsumsi sadar, mengurangi pemborosan dan mendukung produk lokal atau berkelanjutan, menjaga keseimbangan, bekerja, istirahat, dan relasi dengan proporsi sehat. Manfaatnya, mengurangi stres dan kecemasan sehingga kesehatan mental lebih baik. Kesehatan fisik meningkat karena pola makan, tidur, dan olahraga lebih teratur. Hubungan interpersonal lebih berkualitas karena waktu yang lebih bermakna bersama orang terdekat. Produktivitas yang lebih baik karena fokus dan kehadiran penuh bukan karena kecepatan. Lingkungan yang lebih sehat melalui konsumsi yang bijak dan berkelanjutan. Miskonsepsi bukan berarti malas atau menunda-nunda, justru sebaliknya. Slow living adalah menghadapi setiap tugas dengan kesungguhan. Bukan hanya untuk orang yang tinggal di desa. Ini bisa diterapkan siapa saja, di kota besar atau kecil sama relevannya. Bukan berarti anti teknologi, tapi menggunakan teknologi lebih bijak sesuai kebutuhan. Berikut ini beberapa cara menerapkan slow living. Pertama, atur waktu secara realistis. Sisihkan jeda antara aktivitas dan hindari multitasking.
Kedua, batasi penggunaan gadget. Gunakan waktu bebas untuk hal bermakna seperti membaca atau jalan-jalan. Ketiga, praktekkan mindfulness, meditasi, tarik napas dalam atau nikmati proses makan dan memasak secara sadar. Keempat, konsumsi bijak. Pilih barang berkualitas, tahan lama, dan minimal limbah. Kelima, hargai aktivitas sederhana seperti berkebun, membaca, bercakap dengan orang terdekat. Dan yang keenam, buat ruang personal. Jadwalkan waktu untuk diri sendiri seperti hobi, refleksi, dan relaksasi. Kesimpulannya, slow living bukan sekedar hidup lambat, tapi seni hidup dengan penuh kesadaran dan makna, sesuai nilai pribadi. Ia adalah pilihan sadar di tengah kecepatan dunia modern, mengundang kita untuk berhenti sejenak, bernapas, dan mensyukuri setiap momen. Jika dilakukan konsisten, gaya hidup ini mampu menghadirkan keseimbangan, kebahagiaan, dan ketenangan batin. Itu merupakan penjelasan sekilas terkait dari konsep slow living. Nah sekarang, bagaimana hubungannya dengan dividen saham? Ini merupakan 5 alasan dividen untuk slow living. Ternyata dividen saham itu ada hubungannya dengan slow living. Yang pertama, dividen merupakan salah satu sumber keuntungan dari pasar saham. Dengan beli saham, kita seakan-akan punya bisnis tanpa perlu dihandle. Tapi di sisi lain, kita punya kesibukan juga, yaitu update kinerja perusahaan. Saat kita membeli saham dan kita mengharapkan dari dividen, itu artinya kita seperti punya bisnis yang dapat bekerja tanpa harus kita ada di dalamnya. Tapi di sisi yang lain, bukan hanya kita membelinya, tapi kita juga harus update tentang kinerja perusahaan. Nah, dividen itu merupakan salah satu passive income dari instrumen investasi saham. Ini ibaratkan kita menanam pohon atau kita menanam buah di pekarangan rumah kita, yang mana kita tunggu hingga buah itu berbuah dan kita petik buah itu. Dividen bisa kita ibaratkan seperti hal tersebut, di mana kita tidak perlu untuk terlibat langsung dalam bisnis tersebut, tapi di sisi yang lain kita terus update kinerja terbarunya. Poin kedua, dividen lebih mudah diprediksi karena bergantung pada kinerja dan kebijakan perusahaan, bukan bergantung pada naik turun harga saham setiap hari. Slow living sama seperti yang tadi kita baca merupakan seni di mana kita bisa memaknai segala sesuatu yang kita lakukan. Kita tidak terlalu terburu-buru dalam melakukan sesuatu, tidak panikan, tidak cemas, dan lain sebagainya. Nah, menurut saya pribadi, dividen merupakan salah satu poin yang lebih cocok dengan slow living dibandingkan capital gain. Jika kita berharap dari sisi capital gain, maka akan ada saatnya kita melihat harga saham yang naik, harga saham yang turun. Apalagi jika kenaikan atau penurunannya itu sangat fluktuatif akibat sentimen sesaat. Dengan kata lain, akan ada masanya di mana kita tergesa-gesa melakukan tindakan untuk buy atau tindakan untuk sell. Sedangkan untuk dividen, hal ini lebih mudah diprediksi. Kita bisa menghitung kira-kira prediksi dividen di masa depan itu seperti apa dengan mengacu pada kinerja saat ini, kinerja di masa lalu, dan bagaimana kebijakan perusahaan dari sisi dividen payout ratio dalam jangka panjang. Itu artinya dividen ini bisa lebih mudah diprediksi dan bisa membuat kita lebih tenang dibandingkan capital gain yang mana kita harus berburu dengan waktu, berburu dengan kenaikan atau penurunan harga saham yang relatif lebih cepat dan lebih singkat. Poin ketiga, dividen untuk slow living membutuhkan modal relatif lebih kecil dari dividen untuk financial freedom. Seperti yang tadi kita baca, saat kita melakukan slow living, ini sebenarnya kita bisa mengendalikan beberapa hal atau beberapa biaya yang seharusnya tidak kita keluarkan. Tentu hal ini berbeda dengan konsep financial freedom di mana kita sudah bebas melakukan apapun yang kita mau. Saat kita melakukan slow living, kita belajar untuk menghargai beberapa hal yang ada di sekitar kita. Kita bisa memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada saat itu dan kita juga tidak terlalu terburu-buru atau berambisi untuk melakukan segala sesuatu yang kita mau. Nah, itu artinya dengan konsep seperti itu seharusnya biaya untuk slow living itu lebih kecil dibandingkan biaya untuk kita melakukan hal-hal yang kita inginkan atau istilah kerennya disebut dengan financial freedom atau financial independence. Nah, dengan konsep slow living ini berarti seharusnya modal yang kita butuhkan untuk berinvestasi agar mendapatkan dividen seharusnya lebih kecil dibandingkan kita bisa hidup dengan financial freedom. Nah, tentu saja untuk biaya hidup ini relatif berbeda dari orang ke orang, begitu juga dari kota ke kota, sehingga tidak bisa disamaratakan. Tapi yang jelas, apabila kita menerapkan prinsip hidup slow living, seharusnya biaya yang kita keluarkan mungkin akan lebih kecil dibandingkan kita hidup dengan kemauan kita sendiri. Tidak terlepas apakah kita ini hidup di kota besar atau di kota kecil, memang hal itu akan berpengaruh. Tapi menurut saya pribadi, jika kita menerapkan konsep yang sama yaitu slow living, kita bisa meminimalisir berbagai pengeluaran yang seharusnya tidak perlu. Atau dengan kata lain, slow living ini bisa kita kaitkan juga dengan istilah yang namanya frugal living.
Untuk poin keempatnya, mari coba kita lihat sekilas di sini. Dividen diterima biasanya 1-2 kali setahun. Artinya, kita sudah tahu berapa budget hidup per bulannya dengan membagi 12 dari dividen yang kita terima. Nah, dengan kata lain, kita sudah bisa memperkirakan kira-kira untuk kebutuhan bulanan kita bisa cukupi dengan nominal berapa dari dividen yang kita terima 1-2 kali dalam satu tahun. Tentu saja untuk menerima dividen sebesar itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak hanya dalam waktu 1 tahun, tidak hanya dalam waktu 2 tahun. Karena apabila kita berinvestasi di pasar modal dengan dana yang terbatas, ataupun hanya dari gaji yang kita terima setiap bulan yang nominalnya tidak seberapa, tentu saja untuk memperoleh dividen setahun yang bisa mencukupi kebutuhan hidup kita membutuhkan waktu yang panjang. Artinya perjalanan kita di pasar modal ini bukan waktu yang singkat, tapi kita juga harus berusaha untuk meningkatkan skill agar bisa memperoleh keuntungan yang maksimal, meningkatkan kemampuan untuk top up dana agar supaya dana investasi kita bisa semakin besar, dan kita juga harus memiliki pengaturan keuangan yang baik agar supaya kita bisa berinvestasi dengan lebih optimal, tapi di sisi yang lain pengeluaran kita juga dapat terkontrol. Dan untuk poin terakhir, poin kelima, dengan menentukan target dividen yang diterima, kita sudah tahu berapa banyak lembar saham yang harus dikumpulkan. Saya sering mengatakan bahwa untuk mengincar dividen yang kita fokuskan adalah lembar sahamnya. Dengan kata lain, apabila kita sudah memiliki target berapa besar dividen yang akan kita terima atau kita capai nanti di masa depan, kita sudah tahu kira-kira berapa banyak lembar saham yang harus kita kumpulkan. Seperti yang sudah pernah saya bahas pada video-video sebelumnya, untuk mencapai target tersebut, kita tidak hanya melakukan dari top up dananya, tapi kita juga bisa melakukan reinvestasi dividen, ataupun kita bisa membeli saat harga saham mengalami penurunan dengan sangat signifikan, supaya lembar sahamnya bisa semakin banyak dengan modal yang sama banyaknya. Nah, itu merupakan beberapa pembahasan sekilas terkait slow living dan dividen yang bisa kita kaitkan. Dividen itu merupakan salah satu passive income yang sangat menarik, khususnya bagi mereka yang mungkin merencanakan pensiun dan mungkin merencanakan pensiun dengan lebih cepat atau istilah kerennya pensiun dini. Nah, dengan kata lain, apabila kita memanfaatkan dividen itu untuk bisa pensiun dengan tenang, bisa pensiun dengan nyaman, dan tentunya menggunakan konsep slow living ini, artinya dividen yang akan kita capai itu bisa lebih realistis. Mungkin apabila kita ingin hidup bebas finansial, kita membutuhkan modal yang sangat banyak untuk memperoleh dividen yang kita inginkan. Misalkan katakanlah 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, dan lain sebagainya. Tentu hal itu menjadi kurang realistis apabila pendapatan kita saat ini dan total portofolio saat ini tidak seberapa. Tapi di sisi yang lain, apabila kita memiliki target setidaknya bisa hidup saja seperti slow living, tentu saja modal yang akan kita butuhkan tidak akan sebesar itu. Katakanlah misalkan, jika kita mentargetkan hidup financial freedom, mungkin kita membutuhkan dana 20 miliar. Tapi apabila kita ingin slow living saja, mungkin kita bisa cukup dengan dana sekitar 5-7 miliar. Itu tentu relatif dari orang ke orang. Setiap orang memiliki nominalnya masing-masing. Yang jelas, dengan konsep hidup slow living, seharusnya target dana kita menjadi lebih realistis lagi. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.